Apa? Kira-kira adik-adik tahu nggak ini ada yang beda nggak dari Iya, kira-kira apa sih yang beda ya? Ada apa? Ada apa? Boneka ya? Boneka. Gede banget ya kak? Gede banget nih Kak, teddy tapi bear. aku punya bawa boneka satu loh. Apa? Itu bentuknya itu kecil, tapi Terus? biasanya adik-adik yang di rumah tuh pada suka. Kakak tahu nggak itu apa? Bentuknya tuh coklat warnanya. Apa ya? Gak tahu. Popoy. Bukan, kan coklat kakak. Adik-adik tahu nggak apa itu? Apa ya? Tara! Oh ini. Apa kak? Teddy bear. Teddy bear. Iya. Adik-adik suka nggak? Pada suka nih ya, cewek-cewek Iya, ya cewek-cewek yang biasanya. suka biasanya. Kalau cowok-cowok pasti biasanya robot-robotan. Iya, tuh. robot-robotan. Iya. Wow. Atau enggak PUBG-PUBG-an. Wah, udah online ya. Iya, iya. Ayo kita balik Oke, lagi yuk. di ibadah sekolah minggu. Sekolah minggu. Iya, tapi sebelum kita mulai ibadah nih, Kak Catherine, kita harus tanya dulu kabarnya adik-adik. Nah, dulu. betul nih, masih semangat atau enggak nih? Iya, coba Kak Catherine tanya. Yuk, gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Yeay. Yeay. Harus tetap senantiasa bersuka cita, tetap gembira walaupun kita di tengah situasi pandemi ini ya. Ya. Kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap semangat. Amin. Oke. Sebelum kita mulai memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita berdoa dulu nih. Nah, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami semua, anak-anak-Mu. Dan dari tadi malam Kau menyertai kami dan kami sekarang bisa beribadah bersama keluarga kami, bersama kakak dan adik kami. Kiranya kasih-Mu menyertai ibadah ini dan kiranya puji-pujian kami bisa menyenangkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, kita akan naikkan pujian yang pertama karena kita adalah istimewa. Istimewa. Anak-anak Tuhan adalah yang teristimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihi. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ayo kita ulang lagi dari awal. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay. Oke, karena kita semua anak-anak Tuhan yang teristimewa. Nah, dan pujian kita yang kedua nih tentang ini. Mata Tuhan melihat Apa yang kita perbuat. Wow, buat apa tuh kak? Buat yang? Buat yang baik, buat yang jahat, Tuhan selalu senantiasa melihat kita. Wow. Iya. Oke. Yuk. Oke, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita ulang lagi.
Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ulangi lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Buat yang baik, Buat apa? buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Berarti kita harus tetap hati-hati. Harus ya, tetap Pak? hati-hati adik-adik dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Karena Tuhan selalu melihat kita. Tuhan itu nggak pernah tidur ya. Ya. Iya, Tuhan selalu melihat kita. Jadi hati-hati. Oke, kita akan sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat penyembahan kita. Selamat pagi Bapak. Yuk kita berdoa ya adik-adik. Dalam sikap saat teduh ya. Kita tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini, karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan bersama-sama. Dan Bapa, sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Sofi. Tuhan, berkati Kakak Sofi, biarlah apapun yang Kakak Sofi bagikan pada setiap kami boleh menerapkan itu semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo semuanya, selamat pagi. Shalom. Perkenalkan, nama Kak Sophia dan khusus hari ini Kakak akan sharing firman Tuhan kita supaya adik-adik di sini dapat mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan kita, Kakak mau nanya nih, adik-adik ada kangen gak sih datang ke gereja, habis itu ketemu temennya, ketemu kakak sekolah minggu, habis itu dari firman Tuhan bareng-bareng teman-teman, muji Tuhan bareng-bareng, dan terus pulangnya gak lupa dapat bingkisan dari sekolah minggu. Atau adik-adik ada juga nih yang mulai bosan sama ibadah YouTube di setiap minggu. Misalnya ada yang udah mulai ngerasa bosan nonton mulu, gak ketemu temen, abis itu gak tahu lagi mau aja ngobrol siapa. Nah, apapun yang kalian rasakan saat ini, mungkin kalian ngerasa bosen, ataupun kalian ada juga yang ngerasa kangen, kakak mau kasih tahu bahwa ada suatu hal yang lebih besar dari itu. Kalian
Kalian selama ini berpikir bahwa kalau datang ke gereja itu kita ibadah, atau kalau hari Minggu kita ibadah. Mau ibadahnya datang ke gereja atau mau ibadahnya nonton YouTube, itu namanya ibadah. Nah, kamu mau ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang kalian belum ketahui tentang ibadah, yaitu ibadah itu tidak terbatas ketika kalian datang ke gereja aja. Ibadah itu nggak terbatas ketika hari Minggu saja mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada ibadah yang namanya ibadah sejati. Nah, ibadah sejati itu ibadah yang seperti apa sih, Kak? Nah, sebelum Kakak ngejelasin apa itu ibadah sejati, kita akan baca firman Tuhan dulu yang Kakak ambil dari Roma 12 ayat 1. Oke, adik-adik di rumah boleh siapkan Alkitabnya boleh diambil. Terus yang belum bisa baca, boleh minta tolong kakaknya atau papanya untuk bantuin bacain ya. Jadi kita mulai dulu nih untuk baca firman Tuhannya dari Roma 12 ayat 1. Kita baca bareng-bareng ya. Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, dari ayat ini kita dapat apa sih? Yang pertama kita dapat mempersembahkan tubuh. Habis itu kita dapat juga persembahan yang hidup, persembahan yang kudus. Dan yang terakhir yang kita dapat adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang tadi kakak bicarain tentang ibadahmu yang sejati. Bahwa ibadah itu bukan tentang datang ke gereja pada hari Minggu. Ibadah itu bukan tentang nonton YouTube pada hari Minggu. Atau tentang baca firman Tuhan pada hari Minggu. Tapi ibadah sejati ini menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan di mana saja. Nah, tapi ibadah sejati itu apa sih, Kak? Sejati itu apa? Nah, jadi teman-teman pernah dengar nggak? Adik-adik pernah dengar nggak kata sejati itu misalnya ada di sahabat sejati? Nah, sahabat sejati nih teman-teman atau adik-adik tahu nggak? Pasti punya juga nggak sih namanya sahabat sejati atau teman sejati? Nah, biasanya teman sejati atau sahabat sejati itu tentang sahabat kita atau teman kita yang emang bener-bener teman kita. Yang kalau kita ngapain aja atau kita ngerasa gimana aja, dia ada nih buat kita. Dia selalu ada buat kita. Nah, ibadah sejati ini juga sama. Ibadah sejati ini adalah ibadah yang sebenar-benarnya. Yang tentang di mana saja dan tentang kapan saja. Nah, terus contoh ibadah sejati itu apa, Kak? Kalau menurut Roma 12 ayat 1, dia berbicara tentang mempersembahkan tubuh kita. Oh, berarti pantasan bisa dilakuin di mana aja, Kak? Pantasan bisa kapan aja? Itu kan berarti persembahan tubuh, kita motong tubuh kita. Bukan ya? Jadi mempersembahkan tubuh kita itu bukan berarti kita motong tubuh kita. Kita suruh nih sama papa kita, "Mah, Pah, aku harus mempersembahkan tubuhku nih. Jadi aku nih harus dipotong nih tubuhnya." Nah, bukannya seperti itu. Lalu yang kayak gimana dong, Kak, mempersembahkan tubuh itu? Mempersembahkan tubuh itu adalah mempergunakan seluruh bagian tubuh kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh tubuh kita ada apa aja sih? Nah, ini ya. Pertama nih, kita mulai dulu nih dari apa yang paling atas. Ada dari otak kita yang mengatur seluruh tubuh kita ini untuk bergerak. Habis itu ada mata kita. Habis itu ada apa lagi? Ada telinga kita. Habis itu ada mulut kita. Ada tangan kita. Ada kaki kita nih, yang paling terakhir. Nah, terus mempersembahkan tubuh itu maksudnya apa, Kak? Kalau dari bagian-bagian tubuh. Yang pertama nih, kakak kasih contoh dari otak kita terlebih dahulu. Nah, biasanya adik-adik ada nggak sih yang ngerasa bahwa misalnya nih dalam otak kita tuh kita ngerasa, aduh malas nih ngelakuin apa-apa, pengennya tidur aja. Nah, kalau menurut Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh itu berarti kita harus melakukan hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, yang awalnya otaknya mikir aneh-aneh, nggak mau ngapa-ngapain, ayo kita mulai berpikir untuk jadi pribadi yang lebih rajin. Kita harus semangat, mau ngapain tuh harus semangat. Jadi tubuh-tubuh yang lain yang digerakkan sama otak kita, semuanya tuh jadi semangat, semuanya tuh jadi senang. Nah, terus ada apa lagi? Misalnya dari mata kita nih. Ada nggak yang sering dimarahin sama mamahnya gini? Kamu itu main HP aja setiap hari, main game aja terus. Nah, itu adalah contoh kita tidak mempergunakan mata kita dengan baik. Karena apa? Mata kita bisa rusak. Itu berarti apa? Itu berarti kita tidak sayang sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah kasih kita mata, kita malah rusain mata kita karena kita cuma sibuk main game aja.
Terus mata dipergunakan untuk apa, Kak? Supaya Tuhan Yesus senang sama kita. Nah, yang kita bisa lakukan lewat mata kita adalah dengan cara kita baca buku, baca firman Tuhan, belajar, mempergunakan mata kita dengan cara yang lebih baik lagi. Habis itu ada apa? Ada telinga kita. Nah, telinga kita nih, misalnya kita bisa kasih contoh nih. Ada nggak yang misalnya mamanya suruh ke warung minta tolong beli garam? Ana, tolong dong beliin garam. Pura-pura nggak denger, diam aja. Ana, sampai mamanya teriak berkali-kali, tetap diam aja, sampai mamanya marah. Nah, itu juga contoh bahwa adik-adik di rumah berarti belum ibadah yang benar-benar ibadah. Karena kalau adik-adik di rumah udah sayang sama Tuhan Yesus dan mau setiap hari, setiap waktu melayani Tuhan, adik-adik mulai dengerin apa? Perkataan orang tua kalian. Misalnya kalau orang tuanya suruh ke warung, langsung, iya mah, oke, langsung jalan. Nah, itu adalah salah satu contoh adik-adik di rumah sudah beribadah. Jadi ibadah itu bukan baca Alkitab aja. Ibadah itu bukan datang ke gereja aja. Dengan dengerin mama papa, dengan belajar, atau dengan berpikir positif setiap hari, itu sudah yang namanya ibadah. Nah, selain itu ada apa lagi? Ada dari mulut kita. Siapa nih yang suka nonton TikTok, nonton YouTube, terus ngelihat orang-orang duniawi udah mulai kata-kata kasar, mulai kata-kata jorok, terus ikut-ikutan, dibilangin ke temennya, dibilangin ke mama papanya, padahal belum tahu artinya apa. Nah, itu juga salah satu contoh adik-adik belum memuliakan nama Tuhan lewat mulutnya. Ingat, mempersembahkan tubuh kita, berarti semuanya, jangan cuma matanya aja, jangan cuma tangannya aja, jangan cuma hidungnya aja, atau jangan cuma telinganya aja, tapi mulutnya juga harus untuk memuliakan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya berkata-kata yang baik dan sopan. Misalnya nih, dari hal paling sederhana, adik-adik bisa dengan ngasih salam setiap kali masuk rumah. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, shalom. Nah, hal-hal seperti itu adalah salah satu contoh adik-adik udah apa? Udah memuliakan Tuhan lewat hal paling kecil, yaitu memberikan salam lewat mulut kita. Terus ada apa lagi? Ada tangan kita. Ingat nggak? Ada salah satu lagu untuk hati-hati gunakan tanganmu. Itu adalah salah satu lagu untuk mengingatkan kita kalau misalnya kita harus hati-hati sama tangan kita. Karena tangan kita bisa melukai siapapun tanpa kita tahu. Misalnya, bisa ngelukain mama papa kita mukul-mukul mereka. Misalnya nggak dikasih mainan, marah-marah, pukul-pukul. Atau berantem sama adiknya, pukul-pukul. Atau adiknya mukul kakaknya, pukul-pukul kakaknya. Nah, itu adalah salah satu contoh juga adik-adik belum memuliakan Tuhan lewat tangan. Terus kalau lewat tangan harus ngapain? Misalnya adik-adik bantu mama bapaknya di rumah, atau adik-adik juga bisa apa? Bantu orang di jalan. Misalnya ngeliat, ih kasihan ya anaknya itu gitu. Adik-adik bisa bantu mereka. Atau hewan peliharaannya misalnya. Hewan peliharaan, ketemu hewan peliharaan ada yang sakit di jalan, boleh dibantuin. Nah, itu adalah salah satu contoh adik-adik udah memuliakan Tuhan lewat tangan. Yang terakhir ada memuliakan Tuhan lewat kaki kita. Nah, lewat kaki kita nih, contohnya kayak gimana nih, Kak? Pasti adik-adik pernah nih waktu bayi atau waktu kecil nih sampai kayak sekarang nih, atau bahkan masih ada nih yang kalau misalnya nggak dikasih apa sama mamanya atau sama kakaknya pasti marah-marah, tendang sana tendang sini. Nah, atau berantem sama teman-teman, berantem sama temennya, kamu tuh bla bla bla, habis itu berantem, tendang temennya. Nah, itu salah satu contoh juga adik-adik namanya belum memuliakan Tuhan lewat kakinya. Nah, jadi lewat kaki itu contohnya kayak gimana? Contohnya kita bisa pakai apa nih? Misalnya adik-adik nih yang cowok-cowok yang daripada kakinya dipakai berantem, lebih baik kakinya dipakai untuk apa? Untuk olahraga sepak bola tuh. Ya pasti cowok-cowok pasti pada suka sepak bola. Kalian bisa pakai kaki kalian untuk apa? Untuk meneruskan talenta kalian, untuk berlatih talenta yang Tuhan udah kasih. Jadi nanti orang-orang jadi tahu nih, wih si Edo pinter banget nih main sepak bolanya. Dia tuh anaknya Tuhan Yesus tahu. Nah, jadi apa? Intinya kita bisa melakukan hal apapun lewat apa? Lewat seluruh tubuh kita. Dan itu adalah yang terpenting dari ibadah. Jadi, sekali lagi kakak tanganin, ibadah itu bukan hari Minggu saja, bukan datang ke gereja saja, bukan duduk dengerin firman Tuhan, nyanyi firman Tuhan saja. Tapi setiap hari yang kalian lakukan itu adalah ibadah kalian. Nah, sekarang tinggal kalian sendiri yang tentukan. Kalian mau ibadah kalian baik, kalian mau ibadah kalian sejati dengan terus melakukan hal yang baik, atau kalian mau ibadah kalian ibadah yang jelek, ibadah yang cuma-cuma karena yang kalian lakukan adalah hal yang tidak baik, yaitu marah-marah, yaitu ngomong kasar, yaitu tendang-tendang, pukul-pukul, berpikir yang
tidak baik atau tidak dengar-dengaran sama orang tua kalian. Atau kalian mau jadi anak kesayangan Tuhan dengan ibadah setiap hari dengan melakukan hal yang baik, menolong orang, berpikir positif, berbicara yang sopan dan ramah. Nah, jadi adik-adik di rumah, kakak berharap kalian mendapatkan inti dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu setiap hari Tuhan tidak tidur. Jadi kalian juga tidak boleh berhenti untuk berbuat baik. Yang kalian harus lakukan setiap hari adalah berusaha untuk terus berbuat baik. Lewat telinga, lewat mata, lewat pikiran kalian, mulut kalian, kaki kalian, dan tangan kalian. Dan itu adalah ibadah yang benar-benar ibadah atau ibadah yang sejati. Oke, sampai sini dulu ya sharing dari kakak. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk adik-adik supaya firman yang tadi udah kita dengarkan bisa masuk ke hati kalian, bisa masuk ke pikiran kalian, dan bisa kalian lakukan setiap hari lewat pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Kudus Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami, karena Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus menolong kami dalam setiap masalah kami. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa supaya kasih Tuhan selalu ada buat kami, dan kami akan selalu melakukan hal yang baik. Kami akan dengar-dengaran sama orang tua, kami akan menolong teman-teman kami akan berlaku yang baik, berkata yang baik dan sopan, dan kami akan berpikir positif setiap harinya. Supaya apapun yang kami lakukan adalah ibadah bagi Tuhan, dan apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang pengumuman ibadah online sekolah minggu ada di channel Ada Jawaban TV. Jadi kalian bisa nih ibadah, ajak teman-temannya, ajak keluarganya, ajak papa mama yang habis ibadah umum. Kalian bisa juga, oke? Terus yang kedua, kalian kalau punya talenta dan punya skill, kalian bisa kirim video di nomor di bawah ini. Kalian bisa kirim, nanti di akhir ibadah bisa kita tampilkan bahwa talenta kalian itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke adik-adik, siap? Tetap semangat, tetap bersuka cita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ibadah kita udah selesai dan sekarang kita mau berdoa. Kita mau menutup ibadah kita dengan doa berkat pada hari ini. Oke, kita mulai berdoanya ya adik-adik. Angkat tangannya. Dan kita tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Kudus ya Bapa. Terima kasih lewat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih lewat puja-pujian yang telah kami naikkan kepadamu Tuhan. Supaya kiranya ibadah kami dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin akan menempuh ujian atau yang sudah menempuh ujian Tuhan. Dan berikan terus mereka roh kepandaian dan roh kepintaran. Agar apapun yang mereka lakukan dalam sekolah mereka Tuhan, Tuhan bantu, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Supaya jangan mereka merasa sendiri, supaya jangan mereka merasa bahwa sekolah merupakan beban. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua mereka, apapun yang orang tua mereka kerjakan Tuhan, biarkanlah hal itu menjadi hal yang baik dan dapat menjadi saluran berkat bagi anakmu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk talenta mereka, apapun talenta yang mereka punyai Tuhan, Tuhan gerakan hati mereka untuk terus mau mengembangkan talenta tersebut Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat talenta yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka, Tuhan lindungi mereka Tuhan dalam musim-musim penyakit ini, supaya mereka menjadi anak yang ceria dan semangat terus karena tidak jatuh sakit. Ya Tuhan, inilah doa kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami dalam minggu-minggu ini, karena kami percaya tangan Tuhan akan selalu menolong kami, dan tangan Tuhan akan selalu lebih besar untuk menolong kami dalam setiap masalah yang kami punya. Inilah doa kami Tuhan, dengarkan doa kami dan sempurnakan doa kami. Haleluya, amin. Oke, dadah adik-adik.